yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuji, memuliakan nama Tuhan melalui lantunan Kidung Jemaat 318 bait 1 dan bait 2. Berbahagia tiap rumah tangga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan menerima sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang mengingatkan dan menguatkan kehidupan orang percaya untuk hidup dalam kasih Tuhan dan dipanggil untuk saling mengasihi. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Tuhan Yesus bersabda demikian. Kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian saudara-saudara yang terkasih, panggilan Tuhan atas kita semua umat milik-Nya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berupaya melakukan sabda Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Di sisi lain, kita dengan kerendahan hati mengakui, menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Oleh karena itu, marilah kita melantunkan nyanyian penyesalan di hadapan Tuhan maupun di depan sesama kita. Kidung Jemaat 26, bait 1 dan 2 menjadi lantunan penyesalan kita dalam kebaktian ini. Mampirlah, dengar doaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Sabat ini, kami umat milik-Mu datang kepada Tuhan di rumah kudus-Mu ini,
dalam kebaktian. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas kesehatan, atas kecukupan dan kesejahteraan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan karena Tuhan menjadi sumber hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur oleh karena Tuhan telah menyertai, menaungi kami jemaat Tuhan, secara khusus Sinode GKJ dan Sinode GKI khususnya wilayah Jawa Tengah, yang selama 1 bulan ini menyelenggarakan bulan keluarga. Mengucap syukur Tuhan melalui bulan keluarga ini, keluarga-keluarga kami Engkau ingatkan kembali, Engkau kokohkan kembali, Engkau pulihkan kembali di dalam kami membangun rumah tangga kami. Berkat Tuhan kami rasakan melalui bulan keluarga ini, maka kokohkanlah keluarga kami oleh karena kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dan pada minggu ini kami hendak menutup bulan keluarga ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, di dalam kebaktian hari Sabat ini kami juga Engkau beri kesempatan bersama-sama dengan gereja-gereja sedunia membangun kesatuan dalam persekutuan kami masing-masing melalui pelayanan perjamuan kudus sedunia saat ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus sedunia ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Demikian juga dalam pelayanan pekabaran Injil di Indonesia. Tuhan, mampukan kami gereja-gereja Tuhan menjadi alat yang kudus penyebar Injil keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, bersama umat-umat Tuhan, hamba-Mu juga menyampaikan doa syafaat kami. Hamba-Mu menyerahkan akan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur ini dalam naungan penyertaan berkat Tuhan. Setiap karya pelayanan yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan, sertailah dan berkatilah majelis gereja, komisi-komisi, panitia-panitia, dan tim. Semua Engkau sertai, mampukan kami melakukan karya agung Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, sekiranya pada saat ini ada jemaat Tuhan yang sakit, kami mohonkan kekuatan dan kesembuhan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pemulihan kesehatan hamba-Mu, Bapak Suparwan di Pepandan Kalikajar. Kami serahkan hamba-Mu ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang memulihkan kesempurnaan kesehatan hamba-Mu ini. Keluarga yang merawatnya juga Engkau berkati. Engkau beri kesabaran, Engkau beri kasih karunia. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan
gereja-gereja di dunia ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyatukan kami, gereja-gereja Tuhan. Walaupun kami memiliki perbedaan dalam banyak hal, tetapi kami disatukan oleh karena Kristus yang menjadi kepala gereja. Hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan bangsa Indonesia. Mari Tuhan, Engkau tolong bangsa ini di dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan. Khususnya pada saat ini masih bergumul menghadapi COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau akan menyempurnakan hilangnya, sirnanya COVID-19 dari bumi Indonesia. Demikian juga di dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Inilah Tuhan doa syukur dan doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kebaktian hari Sabat ini, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita berupa persembahan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita akan sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 menjadi dasar di dalam kita mengaturkan persembahan kita pada ibadah saat ini. Injil Matius 6 ayat 33. Demikian sabda Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, jalannya persembahan kita saat ini kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 337 bait 1. Kidung jemaat 337 bait 1. Betapa kita tidak bersyukur. Kau
Saudara-saudara yang terkasih, marilah persembahan kita ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaturkan ungkapan syukur dan ucapan syukur kami kepada Tuhan atas segala kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Persembahan yang kami haturkan ini Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Biarlah persembahan ini menjadi alat yang hidup bagi kami, melakukan karya Tuhan di dalam pelayanan gerejamu ini. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang Engkau pakai untuk merawat dan mengelola persembahan ini. Berkati hatinya, berkati pelayanannya. Hamba-Mu juga berdoa memohonkan berkat Tuhan tercurah bagi segenap jemaat Tuhan di dalam berkarya, di dalam bekerja, sertai mereka dan berkati mereka. Baik jemaat Tuhan yang bekerja sebagai buruh, mereka yang bekerja sebagai petani, mereka yang berdagang, mereka yang berwira swasta, mereka yang bekerja di lembaga swasta maupun di lembaga pemerintahan, naungi mereka dan berkatilah mereka. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut sabda-Mu, berkati kami semua melalui karya Roh Kudus. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini juga Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Mohon ampun akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam kitab Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian sabda Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah
mereka rekannya yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah rekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyambut sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema dalam kebaktian ini, tema khotbah dalam minggu ini, saya beri tema, keluargaku dipulihkan. Keluargaku dipulihkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bahwasanya di dalam kehidupan manusia kadang-kadang bisa diselimuti oleh perasaan dan sikap iri hati. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, perasaan dan sikap iri hati ada di dalam kehidupan manusia. Dan salah satu peristiwa iri hati yang pernah terjadi di dalam kehidupan anak-anak manusia adalah terjadi di dalam kehidupan keluarga Yakub. Bagaimana tidak, Yakub yang memiliki 13 anak, 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tetapi Yakub melakukan sesuatu yang berbeda terhadap anak-anaknya. Yakub pernah melakukan sebuah tindakan yang istimewa terhadap salah satu anaknya, yaitu Yusuf. Oleh karena begitu rupa kasih sayang Yakub kepada Yusuf dan sangat memanjakan Yusuf, maka memunculkan perasaan dan iri hati terhadap saudara-saudara yang lain. 11 anak laki-laki Yakub berontak iri terhadap Yusuf. Maka berbagai cara yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf untuk menyirnakan Yusuf. Pernah ia dimasukkan ke dalam sumur, ia akan dibunuh, dan akhirnya Yusuf dijual kepada saudagar Mesir. Maka benar saja Yusuf dibawa saudagar itu ke Mesir. Tetapi beberapa tahun berikutnya,
ketika terjadi bala kelaparan di Kanaan, datanglah saudara-saudara Yusuf ini ke Mesir mencari makanan, gandum, roti, dan lain sebagainya. Dalam sebuah proses perjalanan kehidupan saudara-saudara Yusuf, dan sampai akhirnya ketika Yakub mati, maka ketakutanlah saudara-saudara Yusuf ini. Ayah kita telah mati. Jangan-jangan Yusuf mendendam dan membalas kejahatan kita. Iri hati yang telah merasuk dalam kehidupan saudara-saudara Yusuf ini harus dibayar dengan ketakutan dan kekhawatiran setelah Yakub mati. Peristiwa perjumpaan Yusuf dan saudara-saudaranya adalah perjumpaan yang mengharukan karena apa yang dibayangkan saudara-saudara Yusuf ini tidak terjadi. Bahkan Yusuf mau memaafkan, mau mengampuni kesalahan saudara-saudaranya di masa lalu. Hubungan keluarga yang tadinya sudah rusak karena sikap iri hati dan tindakan yang tidak benar, Tuhan berkenan memulihkan keluarga itu. Ketika ada sebuah kesadaran dan pengakuan yang terjadi di antara Ruben, Yehuda, dan lain-lainnya terhadap saudaranya, yaitu Yusuf. Mereka mengakui dan menyesali kesalahannya di masa lalu. Mau meminta maaf, mau meminta ampun kepada Yusuf. Dan Yusuf pun tidak serta-merta membenarkan dirinya sendiri, kemudian menyalahkan saudara-saudaranya. Tidak. Dengan rendah hati dan didasari dengan kasih, Yusuf memaafkan, mengampuni saudara-saudaranya itu. Sehingga saudara-saudaranya dan Yusuf yang tadinya rusak hubungannya dipulihkan kembali, disatukan kembali oleh Tuhan karena kesadaran mereka masing-masing. Hubungan yang tadinya rusak, hubungan yang tadinya hancur, menjadi pulih kembali ketika ada kesepakatan dan kesepahaman di antara anggota-anggota keluarga itu untuk menjadi keluarga yang utuh dan bersatu kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga di dalam setiap kehidupan keluarga kita. Baik keluarga kecil kita maupun keluarga besar kita. Ketika terjadi sesuatu dalam rumah tangga atau keluarga kita yang menjadikan rumah tangga atau keluarga kita menjadi pecah, menjadi rusak, maka sejatinya membutuhkan pemulihan di antara anggota-anggota keluarga kita. Keluarga kecil kita, bapak, ibu, anak, mertua, menantu, keluarga besar. Bahkan bisa ketika ada sakit hati di antara keluarga kita, maka sungguh tidak aman dan tidak nyaman dalam membangun kehidupan rumah tangga kita. Maka pemulihan itu harus kita lakukan bersama. Memiliki kesadaran bahwa kesatuan keluarga menjadi kebutuhan bersama. Yang merasa benar tidak harus mengatakan ini loh yang benar, kamu yang salah.
dan yang merasa salah tidak kecil hati, mau mengakui, menyesali, dan minta maaf. Dan ketika ada kesepahaman yang seperti itulah, sejatinya kita sedang memulihkan hubungan-hubungan kita yang tidak baik, hubungan yang tidak benar, dan bahkan hubungan kita yang rusak sekalipun di dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka melalui bulan keluarga tahun ini, kita diingatkan dan dikuatkan oleh sabda Tuhan, kiranya setiap rumah tangga kita itu dipulihkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dikokohkan oleh Tuhan. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan di dalam membangun kesatuan dan kekokohan rumah tangga kita, menjauhkan diri dari perasaan dan sikap iri hati di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik keluarga kecil kita maupun keluarga besar kita. Keluarga kecil kita adalah rumah tangga kita masing-masing. Keluarga besar kita adalah gereja kita ini. Dalam kehidupan gereja pun bisa terjadi renggangnya hubungan di antara jemaat yang satu dengan yang lain, majelis gereja yang satu dengan yang lain karena sesuatu hal. Tetapi ketika terjadi hal yang semacam itu, sejatinya kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ketika setiap pribadi kita, anggota-anggota gereja, majelis gereja sekalipun tua-tua, pendeta dan diaken, memiliki kesadaran bahwa membangun kesatuan gereja adalah kebutuhan bersama. Melakukan panggilan Tuhan, membangun damai sejahtera. Maka apakah setiap kita warga gereja itu memiliki kesadaran dan kemauan untuk memulihkan hubungan-hubungan yang tidak baik, memulihkan hubungan-hubungan yang retak atau hubungan yang rusak sekalipun? Ketika kita mau dipulihkan oleh Tuhan, maka dengan dasar kerendahan hati setiap kita warga gereja mau mengakui kesalahan dan minta maaf, mau memaafkan dan mengampuni. Itulah panggilan Tuhan. Maka bulan keluarga tahun ini hendak mendidik setiap keluarga kita dan gereja kita. Mau menjadi keluarga yang terbuka, gereja yang terbuka terhadap pengampunan. Di sisi lain pada saat ini bersama-sama kita juga diingatkan kembali pada peristiwa pekabaran Injil di Indonesia. Bahwa gereja juga dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Injil Tuhan. Sebab setiap warga gereja, setiap umat Tuhan, sejatinya menjadi alat-alat Tuhan, menyampaikan damai sejahtera dan keselamatan kepada dunia ini. Maka seberapa dan apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan tulus dalam mewartakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga kita diingatkan dan disatukan oleh Tuhan, mengikat kebersamaan, mengikat kesatuan dengan gereja-gereja, baik gereja-gereja di Indonesia maupun gereja-gereja di dunia ini. Di Indonesia melalui Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia, PGI dan KWI, bisa mewujudkan kesatuan dan kebersamaan gereja di Indonesia bersama-sama dengan gereja-gereja di dunia.
Memang setiap gereja memiliki ciri khas masing-masing. Kita sadar betul memiliki perbedaan. Tetapi perbedaan yang ada dalam kehidupan gereja itu tidak menjadi halangan untuk menjadikan gereja itu menjadi satu. Baik gereja di Indonesia maupun gereja di dunia ini. Mungkin ajaran gereja kita berbeda. Sinode satu dengan yang lain berbeda. Tatanan kehidupan gereja kita juga berbeda. Gereja satu dengan yang lain. Tetapi sekali lagi, kita memiliki Raja Gereja yang satu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka sekali lagi, keperbedaan gereja kita tidak boleh menghalangi kesatuan hidup bersama sebagai gereja Tuhan. Kiranya persatuan dan kesatuan rumah tangga umat Tuhan, kesatuan dan persatuan gereja-gereja Tuhan menjadi alat yang baik bagi Tuhan di dalam mewartakan Injil, kemuliaan Tuhan. Dan wujud dari itu semua, ada pelayanan khusus dalam ibadah ini, yaitu melalui pelayanan perjamuan kudus sedunia. Maka terimalah perjamuan kudus sedunia ini dengan sukacita, mengingatkan dan mengeratkan hubungan setiap gereja-gereja Tuhan dalam membangun damai sejahtera. Tuhan memulihkan setiap keluarga kita karena Ia menjadi Raja Gereja dan Ia menjadi kepala rumah tangga kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian saat ini akan dilayankan pelayanan perjamuan kudus sedunia. Pelayanan perjamuan kudus ini didasarkan oleh sabda Tuhan yang demikian. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat yang terkasih, gereja dipanggil oleh karena karya Tuhan. Maka gereja juga dipanggil untuk menjadi satu dalam kehidupan bergereja kita. Sekalipun banyak perbedaan atau ada perbedaan di antara gereja-gereja di dunia ini, tetapi sejatinya gereja-gereja ini adalah satu. Karena memiliki satu kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka terimalah perjamuan kudus sedunia ini menjadi alat dan pengikat kita membangun hubungan yang baik di dalam kehidupan gereja-gereja baik di Indonesia maupun di dunia ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuliakan nama Tuhan di dalam kita hendak masuk dalam pelayanan perjamuan kudus saat ini. Bersama-sama kita lantunkan Kidung Jemaat
33, Kidung Jemaat 33, bait 1. Suaramu ku dengar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti dan anggur di depan kita menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingat kepada Tuhan yang di surga, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang Maha Kasih senantiasa memelihara kehidupan gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya di Bukit Kalvari, mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan melalui lantunan Kidung Jemaat 33 bait 3. Kidung Jemaat 33 bait 3, suaramu ku dengar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita.
Oleh karena itu, marilah roti ini saudara terima. Makanlah sambil mengingat dan percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Siapa yang menerima aku, ia akan hidup selama-lamanya." Jemaat yang terkasih, marilah roti ini kita makan sambil mengingat dan percaya bahwa roti ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita melantunkan Kidung Jemaat 35 bait 1. Tercurah darah Tuhanku. Jemaat yang terkasih, anggur di dalam cawan ini menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota. Oleh karena itu, marilah anggur ini saudara terima. Minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa anggur ini menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kamu menjadi ranting yang bersih oleh karena sabdaku yang diberikan kepadamu."
Jemaat yang terkasih, marilah anggur ini kita minum sambil mengingat dan percaya bahwa anggur ini menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah setiap kita pribadi-pribadi jemaat Tuhan bersama gereja-gereja di dunia mengungkapkan syukur kita atas berkat Allah melalui pelayanan perjamuan kudus sedunia saat ini. Marilah bersama-sama dalam hati kita mengungkapkan pujian yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari kegelapan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita atas pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita berupa persembahan. Oleh karena itu, waktu kami aturkan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan atas kebahagiaan di hari Sabat ini. Mengucap syukur atas sabda-Mu yang kami terima saat ini, Tuhan. Sejatinya ketika di dalam hati, perasaan, dan sikap hidup kami ada iri hati oleh karena berbagai hal, menjadikan hubungan kami tidak baik terhadap sesama kami, baik kepada anggota-anggota keluarga maupun kepada anggota-anggota jemaat, gereja-gereja. Tetapi ketika kami memiliki kesadaran bahwa kami membutuhkan pemulihan atas hubungan kami yang retak, yang tidak baik, bahkan rusak sekali, sejatinya Tuhan akan memulihkan kami. Dengan kerendahan hati kami masing-masing, kami bisa meminta maaf dan memaafkan, minta ampun dan mengampuni. Sebagaimana Yusuf dan saudara-saudaranya, mereka mau mengakui kesalahannya dan memaafkan, mengampuni kesalahan itu, dan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas perjamuan sedunia saat ini, kami juga hendak menyerahkan gereja-gereja di dunia ini kepada tangan Tuhan. Kami mengakui, menyadari banyak perbedaan di antara gereja-gereja ini, tetapi kami bisa menjadi gereja yang satu karena kami memiliki kepala gereja yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami, jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, menjadi pewarta-pewarta Injil yang baik di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami juga mengaturkan ungkapan syukur berupa persembahan di dalam kami menerima pelayanan sakramen perjamuan sedunia saat ini. Berkatilah dan kuduskanlah. Seusai kebaktian ini, kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing, hidup kami serahkan di dalam naungan Tuhan. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 425. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang. Banyak jiwa dalam dosa.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasmi yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dalam damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian hari Sabat ini kita akhiri dengan lantunan Kidung Jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Tiada noda dan celah.